Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya. Saya percaya bukan kebetulan kita ada di sini. Amin. Kita ingin memuliakan Dia. Haleluya. Dia gunung batu keselamatan kita. Tepuk tangan. Oh. Amin. Oh. Oh, muliakan Tuhan. Amin. Sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Oh, muliakan Tuhan. Sebab Dia, oh muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Amin. Sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan. Sebab hanya Dia. Sama-sama katakan Hosana, Hosana. Oh, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Amin. Hosana, pujilah gunung. Amin. Sebelah sini, sebelah sini. Oh, muliakan Tuhan. Sebelah kanan saya sini. Katakan. Sini diam ya. Oh, muliakan Tuhan. Oh. Sebab Dia yang layak. Yang sebelah kiri saya. Yang ini diam. Amin. Haleluya. Oh. Sama-sama. Hosana. Hosana. Pujilah gunung. Pujilah gunung batu keselamatan. Haleluya. Oh, Hosana. Pujilah gunung. Amin. Pujilah gunung batu. Sekali lagi. Hosana. Hosana. Pujilah gunung. Oh, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana. Pujilah gunung batuku. Pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah, pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah, pujilah gunung batuku. Pujilah gunung batuku. Pujilah gunung batu keselamatan. Amin. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Tetap berdiri. Oh. Amin. Haleluya. Apa yang kita lakukan senada dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya bergali. Dia ada melawat kita. Akan ada
revival di tempat ini bagi kita jemaat GPD Barito. Amin. Kebesaran-Mu dinyatakan, Kita diselamatkan. selamatkan. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersama dengan surga. Haleluya, bersama dengan malaikat di surga kita menyembah. Amin. Glory, haleluya. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa yang mengalir, saya percaya melawan. Bukan kebetulan kita ada. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, haleluya, diselamatkan. untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu Di dunia, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, oh semesta bersuka. amin, Dengan oh di hadapan tahta-Mu, amin, jiwa menyatu, haleluya, nyanyikan pujian. amin, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah Puji nama-Mu, amin, semesta bersuka. amin, sekali lagi. Oh, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 oh. Amin. Oh, 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 oh. Bersama dengan sekali lagi. Oh, oh, oh. Haleluya. Amin. Katakan, senada dengan surga. Haleluya. Amin. Sorakan kita menyenangkan. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Haleluya. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa. Amin. Percaya nama di atas segala nama.
Yesus yang kita muliakan. Haleluya. Hanya Yesus. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada sekali lagi. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Amin. Ada kuasa, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi dengan iman bersama. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, haleluya. 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 Kita minta bersama kepada Tuhan. Beriku hati yang baru. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu. Haleluya. Bangkitkan semangatmu, bangkitkan Tuhan. Oh, beri kami semangat yang baru. Haleluya, Yesus. Ya Allah. Oh, dan bangkitkan rohmu dalamku. Haleluya. Haleluya. Oh, perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan rohmu dariku. Pelayan yang wanita, nyanyikan pujian ini dari awal. Hati baru. Haleluya. Yang wanita saja, pelayan wanita, katakan kepada Tuhan. Dan bangkitkan rohmu dalamku. Pelayan pria sekarang, katakan dari dasar hati kita. Beriku hati baru. Oh, haleluya. Ya Allah. Mari kita fokus kepada Dia. Dan bangkitkan rohmu. Amin. Sama-sama. Glory, jagaku. Dan oh, hadiratmu. Haleluya. Oh, jangan ambil rohmu. Kami tidak mampu
Jangan ambil rohmu dariku. Haleluya, haleluya. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil, haleluya, sekali lagi. Oh, jaga aku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Mari Tuhan perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Jangan ambil rohmu dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan ambil rohmu dariku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini doa kami, ini doa kami, ini permohonan kami. Yesus, bangkitkan semangat, bangkitkan rohmu Tuhan, bangkitkan Tuhan. Haleluya. Jangan ambil rohmu, jangan undur Tuhan, jangan tinggalkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mampu, kami tidak mampu. Haleluya, kami perlu rohmu. Oh, kami perlu rohmu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, pulihkan gerejamu. Haleluya, 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 haleluya. Bangkitkan, bangkitkan, bangkitkan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, bangkitkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, haleluya. Glory, God, glory, glory, God. Yeah. Kau melihat hati-hati yang kering, kau lihat hati-hati yang jenuh, kau lihat hati-hati yang kecewa. Kau menyelidiki semua,
Kau menyelidiki semua. Haleluya. Haleluya. Jangan ambil kaki Dian itu Tuhan. Jangan ambil pengurapan itu Tuhan. Jangan ambil kekuatan kuasa. Oh, bangkitkan Tuhan. Tetap menyala bagi Engkau. Haleluya. Haleluya. Biar roh kami tetap menyala. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Roh-Mu yang ada di dalam kami lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom, selamat malam sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dalam ibadah jawaban doa malam hari ini. Saya percaya saudara ada dalam keadaan baik, ada dalam sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan kami mau sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat yang dari Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti, memahami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk mendengarkan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya memberikan satu judul kecil untuk kita renungkan bersama. Mengucap syukur. Ya. Jika kita saat ini dalam keadaan baik-baik saja, bersyukurlah kepada Tuhan. Namun demikian jika kita dalam keadaan yang tidak beruntung sekalipun, tetap juga mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Sebab dengan bersyukur kita memperoleh kekuatan untuk sanggup menghadapi masalah dan kita dimampukan untuk melihat kemenangan yang dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Bersyukur kepada Tuhan tidak boleh dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana dengan saya dan saudara malam hari ini? Sepanjang hari ini kita sudah lewati bersama. Kita yang bekerja, kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Saat ini kita berhenti beristirahat dari lelahnya kita. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya 18 firman Tuhan saya bacakan kepada saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, saya mau katakan bersyukur adalah keputusan. Bersyukur adalah keputusan, bukan emosi sesaat yang timbul dari diri kita. Bersyukur bukan sekedar peringatan
melainkan sebuah cara hidup. Bersyukur tidaklah sekedar menundukkan kepala dan berterima kasih. Makanya di ayat 18 tadi yang sudah kita baca, di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Garis bawahi kata lah di situ. Itu menandakan sebuah perintah yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan. Lebih ditekankan lagi di kalimat selanjutnya. Dalam segala hal. Baik tidak baik. Keadaan kita buruk sekalipun. Dalam masalah atau dalam sedih, dalam senang, kita harus mengucap syukur. Dan firman Tuhan katakan apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya dan saudara. Bagi kita semua. Makanya saya katakan tadi. Bersyukur adalah keputusan. Bukan emosi sesaat yang timbul dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar peringatan. Melainkan sebuah cara hidup. Bagaimana kita memperlakukan hidup kita di hadapan Tuhan. Satu kisah di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, dia didatangi oleh 10 orang kusta. Dia ditemui oleh 10 orang kusta. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini salah satu kisah cerita bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya terhadap ke-10 orang kusta. Di sana dikatakan tadi, sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir. Ada satu hal yang menarik. Mari kita perhatikan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Tanda tanya besar bagi saya dan saudara. Yang ke-9 orang kemana? Yang lainnya kemana? Kenapa hanya satu orang yang justru berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bersyukur, mengucap syukur. Dia sudah disembuhkan, dia sudah mengalami lawatan dari Tuhan, dia sudah mengalami kesembuhan dari penyakitnya. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Hal yang menarik lagi. Orang itu adalah seorang Samaria. Kalau saudara melihat kisah cerita dalam ayat-ayat ini, menarik untuk kita telaah bersama. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada banyak hal yang bisa kita tarik untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan. Bagaimana kita harus mengucap syukur. Bagaimana kita harus memperlakukan hidup kita di dalam Tuhan. Dia seorang Samaria.
Firman Tuhan mencatat, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya ulangi sekali lagi. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau kita melihat sekilas dari perjalanannya Tuhan Yesus, maka dalam kisah ini kita bisa melihat Tuhan Yesus sengaja melintasi daerah Samaria dan Galilea, wilayah perbatasan yang juga menjadi tempat pengasingan bagi orang-orang yang berpenyakit kusta pada masa perjanjian lama. Kenapa mereka diasingkan? Karena sakit kusta dipercaya saat itu sebagai kutuk dan harus dinyatakan itu najis. Makanya mereka diasingkan. Tapi kita bisa melihat Tuhan Yesus sengaja melintasi perbatasan itu, melewati tempat itu. Tujuannya untuk apa? Ia menyatakan kemuliaannya. Dari 10 orang yang disembuhkan, hanya 1 orang Samaria yang mengucap syukur. Dari peristiwa singkat ini kita bisa belajar. Bersyukur berarti memuliakan Allah. Mengharumkan nama Kristus kemanapun kita pergi. Makanya saya katakan tadi. Bersyukur adalah keputusan, bukan emosi sesaat yang ada dalam diri kita. Ya. Bersyukur berarti memuliakan Allah, mengharumkan nama Kristus kemanapun kita pergi. Saudara mungkin di tempat pekerjaan, maka saudara harus memuliakan Allah. Bersyukur, mengharumkan nama Kristus di tempat kerjanya saudara, di tengah-tengah keluarganya saudara, di tengah-tengah lingkungan di mana saudara berada. Bersyukur berarti dengan suara nyaring bersaksi, ya, atau menceritakan kebaikan Tuhan, kasih dan kuasanya yang kita alami. Saya mau katakan ada banyak hal yang kita alami bersama dengan Tuhan, tidak sedikit. Bahkan mungkin kalau kita disuruh untuk menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasanya Tuhan yang sudah kita alami, kita bingung mau memulai dari mana. Kita bingung mau ngomong apa. Karena kenapa? Sudah terlalu amat banyak. Sangat besar. Kita bisa mengalaminya. Dan kita sudah mengalaminya. Salah satu hal, kalau kita ada malam hari ini, saudara dan saya malam hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Itu bukti kasih Tuhan. Bukti dari penyertaan Tuhan. Bukti dari kebaikannya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bersyukur berarti tersungkur di depan kaki Yesus. Mengapa 1 orang Samaria kembali untuk mengucap syukur? Pertanyaannya kan begitu. Kalau kita menelaah kisah ini. Mengapa 1 orang Samaria kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Dari hal ini kita dapat belajar. Saya mau mengajak kita untuk belajar hal-hal sederhana dari seorang Samaria ini. Mengapa satu orang Samaria ini kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Mari saya mengajak kita belajar sama-sama. Melihat secara sederhana. Kenapa? Karena seorang Samaria ini merasa dia tidak berhak. Dia orang asing. Dia tidak berhak. Ya, merasa tidak berhak menerima hal itu. Hal yang sebesar itu, mujizat yang sebesar itu.
terjadi dalam kehidupannya. Merasa tidak berhak. Orang Samaria merasa tidak berhak atas kesembuhan yang diperolehnya. Karena dia adalah bagian dari kelompok masyarakat rendahan saat itu. Dia orang asing. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari. Kenapa seorang Samaria kembali mengucap syukur? Karena dia tidak lupa pada sumbernya. Dia tidak lupa siapa yang telah menyembuhkannya. Orang Samaria percaya kepada Sang Pemberi kesembuhan. Tapi 9 lainnya percaya kepada peraturan hukum untuk membuktikan kesembuhannya. Pengesahan oleh para imam. Mereka tidak mempercayai siapa sumber dari kesembuhan itu. Bukankah hal ini yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita sudah ditolong Tuhan, lalu kita melupakan Tuhan setelah itu. Ketika kita sudah di titik nyaman, kita sudah diangkat Tuhan dari permasalahan kita. Tuhan telah menolong kita, membantu kita, memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Lalu kita ditempatkan Tuhan dalam titik nyamannya kita. Lalu kita mengesampingkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melupakan Tuhan. Tapi dari hal ini, dari cerita ini kita belajar. Seorang Samaria tidak lupa pada sumber kesembuhan yang ia alami. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari seorang Samaria ini. Dia sadar bahwa kehidupannya perlu keselamatan. Seringkali kita ketika kita sudah di titik nyaman, seringkali kita menganggap, sudah enak semuanya. Sudah selesai semuanya. Saya bisa kok. Saya mampu. Saya masih punya kekayaan. Saya masih punya banyak uang. Saya masih bisa, bisa enak hidupnya. Jadi gak perlu lagi itu beribadah. Gak perlu lagi itu doa. Apa itu Tuhan? Ini yang sering terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam kehidupan kita orang percaya di akhir-akhir ini. Ini yang sering kali kita lihat. Menganggap keselamatan itu sudah tidak perlu lagi dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar dari seorang Samaria. Dia sadar kehidupannya itu perlu keselamatan. Seorang Samaria membutuhkan keselamatan, tidak hanya kesembuhan fisik. Karena itu dia kembali kepada Kristus. Seorang Samaria mengejar keselamatan yang bersumber dari Yesus Kristus. Tidak hanya sebatas mukjizat yang dia alami. Mukjizat dan kesembuhan sesungguhnya tidak menyelamatkan. Dia tidak berfokus pada hal itu. Tapi dia berfokus pada sumbernya. Dia mencari sumbernya di mana. Dia perlu sumbernya itu. Tetapi di dalam keselamatan kekal Tuhan telah menyediakan segala berkat ilahi. Termasuk kesembuhan dan mujizat. Saya mau katakan ini sebuah pemikiran yang luar biasa. Yang seorang Samaria miliki. Dan 9 orang lainnya tidak memiliki. Kenapa? Secara sederhana kita bisa mengamati, kita bisa mengatakan bahwa ke-9 orang yang lainnya berfokus hanya pada mujizat yang mereka alami saat itu. Mereka lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka lupa akan sumber dari mujizat itu. Mereka lupa siapa pelaku di balik mujizat itu yang mereka alami. Dan ini yang dilihat oleh seorang Samaria. Ia melihat hal itu. Dan dia
menyadari dia perlu keselamatan itu. Seringkali kita lalai dalam kehidupan kita. Kita sudah merasakan rasa nyaman. Kita sudah merasakan yang enak dari Tuhan. Tuhan membiarkan kita menikmati keenakan di dunia ini. Hal-hal yang enak di dunia ini. Kita lupa Tuhan setelah itu. Baru nanti setelah hidupnya sengsara lagi, tertekan lagi oleh karena permasalahan hidup, baru ingat Tuhan lagi. Kita belajar dari seorang Samaria ini. Dia tidak demikian. Dia tidak hanya berfokus pada mujizat yang ia alami. Saya mengajak saudara yang ikut ibadah malam hari ini. Mari. Jangan kita berfokus pada perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kita fokus kepada Tuhan yang mempunyai perkara-perkara itu. Kita belajar sama seperti seorang Samaria ini. Ya. Dalam Lukas 17:19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena alasan keselamatan yang telah kita terima dari Kristus, itulah menjadi alasan mengapa kita harus hidup dalam pengucapan syukur setiap waktu. Firman Tuhan katakan tadi, dalam segala hal. Ya. Sehingga kita bisa berkemenangan. Ya. Kemenangan kita bukan apa yang kita capai, tapi bagaimana kita melewati perjalanan ini dengan bersyukur. Sehingga kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa menceritakan kasih Allah yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Ucapan syukur tergantung pada apa yang ada di hati saudara dan saya. Bukan pada apa yang ada di tangan saya dan saudara. Ya. Saat malam hari ini, firman Tuhan ini datang kepada kita. Saya nggak tahu kondisi keadaan saudara. Yang pasti firman Tuhan yang sudah kita baca. Di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah untuk kita perbuat. Ada dua kesimpulan yang bisa saya berikan kepada saudara. Itu bisa kita merenungkan bersama. Mengenai mengucap syukur ini. Ya, yang pertama. Mengucap syukur, bersyukur adalah merupakan keputusan kita. Ingat, bersyukur adalah keputusan saya dan saudara di hadapan Tuhan. Yang kedua, bersyukur adalah gaya hidup. Saya sudah singgung dari awal tadi. Bagaimana saya dan saudara memperlakukan hidup ini di dalam Tuhan. Bersyukur adalah gaya hidup. Habit. Bukan hanya karena emosi sesaat. Tidak. Bukan hanya karena supaya kita terlihat baik di hadapan orang banyak. Tidak. Tapi menjadi gaya hidup. Saya mau katakan hal inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita bersyukur, kita menghormati Allah dan menghargai segala berkat serta kasih karunia-Nya. Itulah bersyukur. Puji nama Tuhan, saudara, saya tidak panjangkan renungan pada saat malam hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar bagaimana kita harus memperlakukan hidup kita
bagaimana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mengucap syukur Bapa, malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur, untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami manusia terbatas Bapa. Kami perlu tuntunan yang dari Engkau. Untuk itu malam hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada saat malam hari ini. Tuhan sertai kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka, nikah rumah tangga mereka, Tuhan berkati, pekerjaan usaha tangan mereka, bahkan pelayanan mereka di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati. Segala aspek kehidupan mereka ada dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, pertemukan kami pada ibadah-ibadah jawaban doa yang akan datang. Tuhan kembalikan kami dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih kami menerima kebenaran firman-Mu saat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Saudara, inilah yang menjadi renungan singkat bagi kita malam hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kehidupan kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu menjadi keputusan saya dan saudara malam hari ini. Dan itu menjadi gaya hidupnya saya dan saudara di dalam mengiring Tuhan. Sampai bertemu di ibadah jawaban doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya